Bunda-bunda, kembali dengan persembahan untuk Bunda di segmen kedua. Masih dengan Ibu Hanita dan melanjutkan keseruan topik kita tentang KDRT yang menjadi fenomena gunung es. Tanpa kita sadari, mungkin akan bisa menenggelamkan ya Bu ya kalau nggak cepet di counter gitu. Nah, kalau kita bicara masalah KDRT nih Bu, seringkali korbannya itu kan perempuan. Nah, tapi di luar sana KDRT terhadap anak tuh juga bukan sedikit yang terjadi sepengetahuan saya sih Bu gitu. Nah, bagaimana Ibu memandang kasus ini mengingat banyak kasus pada anak dirujuk kekerasan yang terjadi pada anak itu ya kan karena kesalahan atau kenakalan anaknya sendiri gitu. Jadi seolah-olah dibenarkan lah. Aku minum dulu ya. Pertanyaan berat. Yang ngasih pertanyaan juga ngerasa ngasih pertanyaan berat, yang jawab juga. Nah ya, monggo Ibu. Oke, ya. Yang pertama ya, memang anak itu menjadi salah satu lingkup ya, lingkup rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004. Dan justru fakta yang mengejutkan adalah 70%, ini angka yang pernah dikeluarkan oleh Komnas Perlindungan Anak itu ya. 70% kasus kekerasan anak itu pelakunya siapa? Coba tebak. Ibu. Jadi betul-betul terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kan kasus kekerasan anak itu pelakunya orang-orang terdekat, sama kan? Semua kasus kekerasan perempuan juga sebagian besar pelaku orang terdekat, karena suami misalnya, pacar seperti itu kan. Nah anak itu juga begitu. Kasus kekerasannya terjadi, yang terjadi pada mereka itu pelakunya banyak orang tua justru. Tidak hanya ayah, ternyata ibu. Dan beberapa kasus yang ditangani, ternyata ibu yang melakukan KDRT terhadap anak itu, ternyata korban KDRT dari suaminya. Karena dia mengalami tekanan. Saya rasa kita semua sering melihat di TV, di koran ya, itu ya, di sekarang apalagi medsos banyak sekali ya, itu berita-berita di mana seorang ibu yang tertekan ya, mengalami kekerasan, akhirnya dia melakukan kekerasan terhadap anaknya. Bahkan ada ya waktu itu yang seorang ibu bunuh diri karena dia menjadi korban KDRT, oleh suaminya merasa tidak ada lagi tempat mencari pertolongan. Akhirnya dia merasa bahwa dia nggak punya masa depan sama anaknya, akhirnya dia bunuh diri bersama anaknya. Jadi ini Anda bisa bayangkan betapa rentannya anak-anak kita ya, itu dalam situasi ya rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman, ternyata menjadi tempat yang paling berbahaya bagi anak ya. Itulah yang sangat memprihatinkan dalam aspek KDRT terhadap anak ya, itu. Oh, saya sampai speechless ya Bu. Iya ya Bu ya, ada seperti efek, itu ya. Efeknya bisa seperti itu iya. Ya jenjangnya. Jadi kan banyak orang tua yang terutama ibu ya, kan anak banyak diurus oleh ibu ya, ibu-ibu yang tidak stabil emosinya karena KDRT macam itu juga bisa. Jadi sangat berdampak pada anak. Itu fakta-fakta ya, memang sangat memprihatinkan ya. Saya 15 tahun mengurus waktu itu sampai tahun 2018 sebelum saya di UNDP pada waktu itu. Saya mengurus lembaga yang menangani perempuan dan anak. Saya kalau nggak nangani juga nggak percaya Mbak, bahwa begitu banyak ternyata fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan dan anak. Gitu ya. Jadi kita langsung bisa membayangkan ya, makanya saya senang sekali program ini ya, persembahan untuk Bunda, melihat bahwa ini juga menjadi isu yang menarik gitu untuk dibahas. Karena apa? Ini langkah yang sangat maju. Biasanya mungkin mata Indonesia bahasnya yang ini ya, yang senang-senang aja. Padahal ternyata ini tuh merupakan ancaman yang tidak kelihatan tetapi fakta gitu, faktual sekali sebenarnya ada di lingkungan bunda-bunda kita, mungkin lingkungan teman-teman bunda-bunda juga, kerabat bunda-bunda gitu, ternyata ada gitu ya. Nah ini mendiskusikan ini kan sesuatu yang penuh tantangan juga kan, kita aduh ini menarik enggak sih untuk didiskusikan gitu. Jadi ini memang harus sudah saatnya ini didiskusikan, karena memang ini yang tadinya sesuatu yang privat kan, sesuatu yang tabu untuk didiskusikan. Betul. Tapi sekarang ketika Indonesia persembahan Bunda ini mengangkat topik ini, itu tentu saja menjadi sesuatu yang baik ya menurut saya ya.
penting banget Karena gitu. saya pernah dengar slogan ketahanan suatu negara itu justru dari keluarga. Ya betul, ketahanan keluarga Iya. dibangun dari ketahanan keluarga. Betul, Ibu. Iya. Masya Allah. Saya tuh kalau udah ngebahas ngobrol sama Bu Hanita nih. Jadi serius ya. Nah Ibu, kalau kekerasan terhadap anak itu terjadi, sementara yang melakukan orang tuanya gitu. Gimana ini Bu? Bisa melakukan proses pelaporannya ke pihak yang berwajib tuh gimana sih caranya? Saya Nah, sampai susah ngomongnya. Inilah ya yang menjadi tantangan untuk kita ya. Ya memang inilah sulitnya mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Nah akhirnya siapa yang biasanya mengungkap? Biasanya guru. Misalnya anak ini di sekolah ngantuk, sedih terus, anak yang tadinya periang, dia tiba-tiba di sekolah murung, ya. Terus biasanya prestasi akademiknya jelek, ya, turun. Terus dia selalu ada anak yang ketika waktunya pulang dia selalu tiba-tiba mules-mules, nggak mau pulang, senang di sekolah gitu. Nah guru-guru itu kadang-kadang kemudian bertanya kan kepada anak kenapa ini. Ternyata dia bercerita pada gurunya misalnya. Nah dalam banyak kasus juga diketahui sudah fatal. Misalnya dia dalam kondisi misalnya kalau di Indonesia ini kan hal-hal semacam ini tidak terlalu menjadi perhatian ya kalau saya lihat. Kalau di luar negeri kita melihat misalnya di Amerika seorang anak yang luka-luka dan gurunya tahu seperti itu, gurunya bisa melaporkan. Di sini sebenarnya juga bisa. Anak itu dilindungi oleh 2 undang-undang loh di Indonesia itu. Anak-anak kan punya undang-undang perlindungan anak. Kemudian undang-undang penghapusan KDRT, dia dilindungi oleh 2 undang-undang. Jadi khusus untuk kalau kemarin kita diskusikan kalau istri yang menjadi korban, istri harus melapor. Tetapi ketika anak yang menjadi korban, siapapun bisa melaporkan. Bisa memberikan informasi kepada polisi. Karena anak dilindungi oleh 2 undang-undang dan kasus kekerasan terhadap anak itu delik murni, bukan delik aduan. Tidak bisa dicabut. Meskipun pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Nah inilah yang memang kita harus antisipasi ketika kita melihat hal-hal semacam ini betul-betul harus kita tolong. Ya, kita dilindungi juga oleh undang-undang untuk memberikan informasi. Lagi-lagi saya sampaikan, banyak petugas kesehatan yang mengidentifikasi ini. Ya, jadi kan pasti kalau luka parah gitu ya, datang ke petugas kesehatan kan. Nah dokter menemukan hal-hal yang aneh misalnya. Anak ini kok bisa patah tapi di berbagai tempat misalnya. Saya pernah misalnya diskusi dengan seorang dokter yang kebetulan mengikuti pelatihan yang kami lakukan. Dia mengatakan mula-mula dibawa oleh ibunya, dia ke rumah sakit patah di satu tempat. Tetapi anak ini mengerang sakit di beberapa bagian, akhirnya di ronsen semuanya dan ternyata patah di berbagai bagian. Anda bisa bayangkan. Dokter sudah terlatih karena ada peraturan Menteri Kesehatan yang mewajibkan petugas kesehatan untuk memberikan informasi kalau ada pasien anak diduga mengalami kekerasan. Ini salah satu perhatian pemerintah sebenarnya sangat besar terhadap isu-isu kekerasan anak ya. Jadi supaya siapapun bisa menolong. Ya kita melihat anak-anak disiksa orang di jalan saja itu kita bisa melaporkan kepada polisi. Ya, meskipun itu yang menyiksa orang tuanya sendiri bisa. Itu. Makanya Indonesia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu keras sekali sebenarnya kepada pelaku kekerasan kalau pelakunya adalah orang-orang terdekat. Orang tua, pelakunya orang tua, guru, orang-orang lingkungan terdekat pada anak itu, dia vonisnya ada pemberatan ditambah 1/3. Karena memang negara ini ingin komit kan, orang yang seharusnya melindungi anak, ketika dia melakukan kekerasan anak dia harus mendapatkan pemberatan. Itu. Jadi siapapun sebenarnya bisa melaporkan. Ya. Termasuk anak itu sendiri. Makanya sekarang kan anak-anak mulai disosialisasikan ketika dia menjadi korban, itu dia harus kemana. Anak-anak kan sekarang juga bisa mengakses internet, ya. Jadi dia bisa melapor, kanal-kanal pengaduan online itu sudah banyak ya. Bagaimana sekarang bagaimana lapor kekerasan anak, udah banyak banget kan. Dimanapun mereka berada, biasanya sudah ada tempat pengaduan, di sekolah juga bisa. Saya pernah keliling di sekolah-sekolah, di SMP, SMA, SD bahkan, itu untuk sosialisasi bersama Pemda gitu ya, kita keliling gitu, sosialisasikan. Nggak cuma kepada anak, tapi kepada komite sekolah, guru-guru, orang tua ya, kita sosialisasikan. Terus gitu.
Eh, kalau umpamanya kalau di luar kan ini anak diambil nih Bu sama social service. Seandainya ada yang mengadukan. Nah, Betul. kalau di kita sendiri kita ada Sebenarnya ada mekanismenya ya. Kita tuh ada mekanisme anak yang mendapatkan kekerasan ya, itu di dalam lingkungan tumbuh kembang yang tidak baik itu dia akan dibawa. Tetapi kalau di Indonesia ini kan mekanismenya kan harus diputuskan dulu dengan keluarga, bukan? undang-undang ya kan, Undang-undang. misalnya terbukti orang tuanya ternyata bersalah, ini mungkin baru diputuskan gitu. Tetapi meskipun ya sekarang banyak rumah-rumah perlindungan, panti yang bisa juga mengurus, tetapi tidak serta-merta seperti di luar ya. Kalau di luar itu kan saya pernah analogikan begini ya, kalau di luar itu begitu korban KDRT Iya. itu kan langsung ditangkap itu. Kalau di luar kan tidak delik aduan ya. Jadi begitu dengar dia report bahwa suaminya atau ayahnya melakukan kekerasan, langsung ditangkap, ditahan kan di polisi. Jadi kita aman. Kalau di sini kan kebalikan. Karena korban KDRT, suaminya pelakunya, yang lari adalah istri dan anak-anaknya dari rumah kan. Dia nggak berani pulang. Iya, Karena suaminya masih di rumah. Karena apa? Proses hukum lama. betul. Nah, itu kalau di Indonesia seperti itu. Akhirnya ketika mau memutuskan bahwa anak ini nanti harus diurus oleh negara, juga harus menunggu proses hukum itu inkrah. Itu kan lama. Lama sekali Bu. Iya, tidak serta-merta tadi Iya. yang saya sampaikan ya. Di sini aturannya cukup ketat ketika kita mau ambil tadi apa? Anak Dijemput misalnya sama negara dijemput gitu. sama negara itu cukup berat ya. Tapi pengalaman saya waktu menangani kasus-kasus anak ini bisa sih dimungkinkan. Tetapi sekali lagi misalnya orang tuanya ditahan, nah itu baru bisa semacam itu diurus di bawah pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, semacam itu bisa gitu. Nah, lalu Ibu, kalau kasus bullying anak-anak ini kan banyak nih terjadi di sekolah gitu, di lingkungan permainannya juga. Ini termasuk KDRT nggak menurut Ibu? Ya kalau dari ranahnya bukan KDRT ya. Oh, Ya, karena bullying terjadi di sekolah, itu masuk ranah komunitas kan gitu. Ya ini juga banyak kan terjadi di kalangan anak-anak kita ya, anak-anak Indonesia itu seluruh dunia kali ya, bullying Iya, itu sesuatu yang sangat serius gitu ya itu. Nah itu memang banyak terjadi di ranah komunitas ya, terutama di komunitas sekolah. Ya, tetapi tidak jarang pelaku bullying itu juga melakukan kekerasan pada teman-temannya karena dia korban KDRT. Itu pernah juga ditemukan kasus. Pada prinsipnya kan KDRT itu terhadap anak itu kan membuat anak-anak itu juga mentoleransi kekerasan kan. iya betul. Karena dia sering mengalami kekerasan, akhirnya dia melakukan kekerasan terhadap teman-temannya juga. Iya. Menganggap Nggak itu apa-apa hal yang toh kayak gini, itu. gitu. Ada kan ada kan teman-temannya misalnya baru dibentak-bentak ini. Baru digituin juga udah nangis loh. Iya. Gue biasa dipukulin kali sama nyokap gue. Nah, yang Tanpa kayak gitu. sadar dia Tanpa pun sadar terucap. dia mengatakan bahwa ternyata dia terbiasa mengalami kekerasan. Makanya toleransi tentang kekerasan ini luar biasa memang terhadap anak. Itu. Sedih ya. Makanya. Lalu Bu, kalau apa namanya bully yang terjadi di dalam rumah, ada beberapa ya, saya banyak inilah dapat cerita gitu ya Bu. Terhadap perempuan atau pada anak-anak? Anak ini yang melakukan orang tua gitu. Jadi bukan lewat lisan tapi Ibu. Ya. Ini Ibu pernah. Itu kategorinya kekerasan psikis. Ya, jadi kekerasan psikis terhadap anak. Jadi bullying itu kan biasanya kan terjadi di sekolah. Makanya dikatakan bullying ya. Tapi kalau orang tua kekerasan verbal ya, kekerasan verbal psikis terhadap anak ya, terhadap anak ya itu bentuknya ya namanya kekerasan psikis. Itu diatur itu di dalam peraturan. Ada. Jadi supaya bunda-bunda juga tahu ya bahwa kekerasan psikis terhadap anak itu banyak sekali terjadi ya. Tidak hanya dilakukan oleh orang tua dalam lingkup KDRT tetapi juga guru kadang-kadang kan. Guru-guru terhadap anak ya. Jadi kekerasan misalnya anak dianggap bodoh, anak terus menerus dia dihina, direndahkan, ya itu bentuk-bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Betul-betul namanya kekerasan psikis itu. Dan itu juga Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur, Undang-Undang Penghapusan KDRT yang mengatur ya bahwa
ini adalah bentuk kekerasan ya yang bisa dihukum gitu. Ini yang paling penting sebenarnya ya. Bahwa Bisa ini dilaporkan juga bisa ya. Dan itu dampak traumanya terhadap anak luar biasa loh. Bisa Iya, sampai betul. dewasa Betul, ya, Ibu. bisa sampai dewasa. Iya, ke Ya. karakter si anak itu Betul, sendiri pasti betul. ada Karena itulah pengaruh ya, Bu. sebenarnya itulah yang ingin dihindarkan. Makanya itu mengapa itu diatur ya. Dan ancaman hukuman kekerasan psikis terhadap anak itu juga tinggi ya. Jadi tidak kalau terhadap anak lebih tinggi dibandingkan kekerasan psikis yang dilakukan pada orang dewasa gitu ya. Jadi bunda-bunda, mudah-mudahan kita juga mulai memahami bahwa memang kita harus hati-hati ya bersikap, kemudian terutama ya kalau misalnya kita juga bisa saling mengingatkan bunda-bunda kalau melihat teman-teman ini ketika melakukan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun ya, itu mungkin juga harus memahami juga bahwa itu juga bentuk kekerasan bisa dilaporkan loh. Itu pidana itu ya. Oke, Bu. Nah, bunda-bunda semuanya, kita akan break dulu. Saya sama Bu Hanita mau istirahat dulu ya. Nanti kita berdua akan kembali lagi masih membahas tentang KDRT terhadap anak. Jangan kemana-mana.